Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Ismail AM 774 Bahagia Bersama Al-Quran, kita akan melanjutkan kajian malam kita, muhasabah malam, dalam bahasan kitab Insyaallah Hidup Berkah Tanpa Riba, bahas asuransi syariah ya, dalam bab asuransi syariah. Tadi sudah kita informasikan ada yang haram, ada yang halal. Nah, pada kesempatan di sesi kedua ini saya akan bacakan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 21 garing DSN strip 2 MUI garing 10 Romawi garing 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Dasar ini menimbang yang harus diketahui oleh masyarakat banyak di sini adalah bahwa dalam upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko ekonomi yang akan dihadapi, perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini. Ini yang dilakukan oleh DSN MUI ya. Dia timbangannya ini. Yang B, bahwa salah satu upaya untuk menutup resiko dan memenuhi kebutuhan dana tersebut dapat dilakukan melalui asuransi. C, bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, asuransi merupakan persoalan baru yang masih banyak dipertanyakan apakah status hukum maupun cara aktivitas sejalan dengan prinsip syariat Islam. D, bahwa oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab pertanyaan masyarakat, DSN MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariat untuk dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang memerlukan, mengingat firman Allah ya, hadis Rasulullah ya. Jadi terus memperhatikan hasil lokakarya, pendapat dan saran rapat pleno pendapat, dan terus memutuskan menetapkan fatwa tentang pedoman umum asuransi syariah. Pertama, ketentuan umum. 1. Asuransi syariah atau ta'min takaful atau tahdamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang garing pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan garing atau tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu dalam akad dalam kurung perikatan yang sesuai dengan syariah. 2. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada poin 1 tadi adalah yang tidak mengandung horor ya, atau penipuan, maisir, perjudian, riba, zulm atau penganiayaan, zalim, riswa, barang haram dan maksiat. Ini yang harus menjadi perhatian. Yang ketiga, akad tijaro adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Padahal tadi di awal tujuan komersial tidak boleh. 4. Akad tabarruk adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Nih yang dihalalkan. 5. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Ya. 6. Klaim adalah peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Itu pasal pertama. Pasal kedua, akad dalam asuransi. 1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijaro dan garing atau akad tabaru. 2.
Akad tijaro yang dimaksud dalam ayat dalam kurung 1 tadi adalah akad mudharabah. Sedangkan akad tabaru adalah hibah. 3. Dalam akad sekurang-kurangnya harus disebutkan. Tadi ada 4, di sini ada 3 ya, disebutkan hak, kewajiban peserta dan perusahaan. B. Cara dan waktu pembayaran premi. C. Jenis akad tijaro dan atau akad tabaru serta syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan. Itu pasal kedua. Pasal ketiga, kedudukan para pihak dalam akad tijaro dan tabaru. 1. Dalam akad tijaro atau mudharabah, perusahaan bertindak sebagai mudharib atau pengelola dan peserta bertindak sebagai sohibul mal, pemegang polis. Yang kedua, dalam akad tabaru atau akad hibah ini, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Ya, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. Keempat, ketentuan dalam akad tijaro dan tabaru. 1. Jenis akad tijaro dapat diubah menjadi jenis akad tabaru bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. 2. Jenis akad tabaru tidak dapat diubah menjadi jenis akad tijaro. Jadi kalau dia akadnya mendapat pahala, jangan mau dipindah ke akad yang hanya mendapatkan dunia. Kelima, jenis asuransi dan akadnya. 1. Dipandang dari segi jenis asuransi, terdiri asuransi kerugian dan asuransi jiwa. 2. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah mudharabah dan hibah. Keenam, premi. 1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tijaro dan jenis akad tabaru. 2. Untuk menentukan besarnya premi, perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan. Misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan. Dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya. 3. Premi yang berasal dari jenis akad mudharabah dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi hasilkan kepada peserta. 4. Premi yang berasal dari jenis akad tabaru dapat diinvestasikan. Ketujuh, klaim. 1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian. 2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah sesuai dengan premi yang dibayarkan. 3. Klaim atas akad tijaro sepenuhnya merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya. 4. Klaim atas akad tabaru merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan sebatas yang disepakati dalam akad. Kedelapan, investasi. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul. 2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah. Perhatikan, kalau dia investasi jelas harus siap rugi, siap untung. Nah, kalau jadi rugi, bagaimana dengan peserta? Ini jadi pertanyaan ya untuk investasi. 9. Reasuransi. Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah, terus ditanggung kembali ya. Ke-10, pengelolaan. 1. Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah. 2. Perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijaro atau mudharabah. 3. Perusahaan asuransi syariah memperoleh ujro atau fee dari pengelolaan dana akad tabaru ya, dari pengelolaan dana hibah. Ke-11, ketentuan tambahan. 1.
Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Jadi ini harus asuransi syariah itu ada DPS-nya. Ya. 2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Ya, ketiga, fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat keliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Tetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Rajab 1422 Hijriah, 17 Oktober 2001 Masehi. Itu fatwa tentang asuransi syariah nomor 21 tahun 2001 ya. Baik ya, kita sudah pahami, sudah kita dengar. Nanti biarkan para pakar asuransi kalau yang ingin lebih dalam, saya hanya membacakan saja ya. Dan yang saat ini kita akan lanjutkan yaitu perbedaan asuransi komersial dan asuransi syariah. Asuransi komersial itu menggunakan akad tukar menukar atau muawadhah. Maka gharar pada akad ini haram. Sementara pada asuransi syariah berdasarkan akad hibah, gharar dalam akad hibah dibolehkan. Nah, jadi ini ya. Terus di dalam asuransi komersial pengelola adalah pemilik dana. Sementara di asuransi syariah pengelola adalah wakil dari pemegang polis. Di asuransi komersial itu premi yang dikumpulkan menjadi milik pengelola atau perusahaan asuransi sebagai imbalan kesiapan menanggung rugi. Ya, menanggung ganti rugi atau risiko yang diasuransikan. Sementara di asuransi syariah pengelola bukan pemilik premi yang dikumpulkan dari para peserta. Jadi kalau asuransi itu premi itu bukan milik perusahaan ya. Jadi dia hanya sebagai pengelola. Sementara kalau asuransi komersial itu menjadi milik perusahaan. Di asuransi komersial, sisa uang setelah dipotong ganti rugi yang diberikan kepada pihak tertanggung merupakan laba milik perusahaan. Ya, jadi kalau ada kelebihan itu menjadi laba. Sementara di asuransi syariah, sisa uang yang dipotong ganti rugi yang diberikan kepada pihak tertanggung dan biaya operasional adalah milik pemegang polis, bukan milik perusahaan asuransi. Ya, itu asuransi syariah. Dan itu di asuransi komersial, keuntungan dari dana yang dikembangkan dimiliki penuh oleh perusahaan asuransi. Ya, jadi ada pengembangan itu milik perusahaan jadinya. Sementara kalau kita di asuransi syariah, laba dari investasi yang tersimpan dipotong persen bagi hasil untuk perusahaan pengelola dikembalikan kepada pemegang polis. Untuk asuransi komersial bertujuan mencari laba. Sementara asuransi syariah bertujuan tolong menolong. Nah, itu tuh perbedaan asuransi komersial dan asuransi syariah. Itu ada di buku di halaman 156. Mudah-mudahan ini jelas bagi para pendengar Radio Ismail AM 774, bahagia bersama Al-Quran, dan juga ya, pemirsa di FB Abu Muhammad Duyono ya, bisa dengan jelas ya melihat mana asuransi haram, mana asuransi yang halal ya. Nah, baik kita akan ketahui di sepanjang ya di dalam ini, sepanjang kita mengetahui ini, mudah-mudahan jalan kita akan lurus ya. Dan untuk ini jelas bahwa kita ketahui kalau asuransi syari itu adalah betul-betul dia bisa memenuhi kriteria DSN ya, dimana tersaji dalam tabel tadi ya, yang mana yang halal, dan bank syariah di sini nasabah tidak perlu takut sehingga menghindarinya. Jadi ini harapan mereka yang jadi nasabah bank syariah kalau rujuk ini betul di asuransi syariah dan mereka tidak berilmu, dan ini ikutin apa yang sudah ada fatwa di sini. Namun bagi yang berilmu bisa sesuai dengan kepahaman ilmunya, bisa dikondisikan, bisa dikomunikasikan ya. Namun bila dengan alasan kehati-hatian atau alasan lain nasabah menolak untuk ikut asuransi dalam kurung membayar premi, bank syariah tetap bisa menyikapinya dengan mencari jalan tengah. Ini yang biasa dilakukan bagi lembaga jasa ini
Dia tidak menang kalah, tidak kalah menang, tapi dia mencari jalan tengah, yaitu menang-menang, ya. Nah, Bank Syariah bisa di sini dengan memasukkan premi itu ke dalam harga jualnya atau harga produk tersebut, ya, seperti yang dilakukan para pemberi jasa di awal bab ini. Dengan demikian resiko dapat tergalungkan dengan baik tanpa harus bertengkar dengan nasabah. Jadi seperti tadi premi asuransi yang dimasukkan ke dalam harga tiket pesawat, ya, tiket kereta api, jalan tol, gitu ya, tiket kita naik kapal laut, gitu ya, ferry, ya, itu sudah ada masuk ke dalam harga produk tersebut, harga tiket tersebut, ya. Nah, itu mudah-mudahan di situ tadi qoror yang dibolehkan, ya. Jadi dia bukan beli asuransi tapi dia beli tiket, ya. Nah, harapan juga Bank Syariah ketika ketemu nasabah yang dia punya pemahaman berhati-hati untuk dia tidak meyakinkan ketauhidan kepada Allah, kita harus bisa sikapin ini, ya, karena dia yakin semua kejadian atau itu adalah sudah takdir dari Allah dan dia sudah berusaha dan dia menerima dengan baik, ya, dengan cara juga ada yang membuat surat pernyataan bahwa kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ahli warisnya semua tanda tangan, ya, menyikapin akan tetap melanjutkan ataupun kalau dia kerugian tetap akan membayar sisa kewajiban sampai pembiayaan itu lunas. Dan kalau ada itu, mudah-mudahan ini juga bisa memberikan ketenangan bagi pegawai bank syariah, ya, yang jelas di sini sudah ada aturan-aturan yang harus diikuti oleh pegawai itu sendiri sebagai praktisi, ya. Di sisi lain, nasabah juga bisa membuat, ya, yang sudah kita sampaikan tadi, ya, di dalam mengikuti asuransi itu sendiri, ya. Jadi ketika kita ada yang berbeda, kita tidak menghakimin dan tidak kita menjudge langsung, ya, atas perbedaan tersebut, ya. Dan juga di sini penulis dan juga narasumber nih, ya, selalu ingin mengajak kaum muslimin betul-betul bertauhid kita kepada Allah, ya. Dulu juga tetap kita lakukan. Nah, saat ini memang masih ada dalam pikiran kita asuransi syariah yang ada di kita. Ketika asuransi jiwa ini yang harusnya mungkin bisa menjadi bagi praktisi asuransi untuk menjadi kajian, bisa diajak dialog itu Dewan Pengawas Syariahnya, ya, dan kita juga mencari para ustadz, ya, untuk bisa meyakinkan dan dengan ketauhidan di mana asuransi syariah ini masih memasukkan dalam polisnya itu bagi yang bisa terbit polis apabila ada dua ini terpenuhi, yaitu sakit dan umur. Kalau dia sakit itu polis tidak terbit atau harganya meningkat. Kalau umurnya sudah sepuh, ya, seperti ini, rambutnya putih, jenggotnya putih, ya, ini, ya, bisa aja polis tidak terbit. Nah, ini juga menjadi perhatian karena umur dan sakit itu adalah hak Allah. Dan kami menghimbau, ya, bagi praktisi syariah, bagi praktisi asuransi syariah agar supaya dua parameter ini tidak muncul, ya, tidak muncul. Kalau kita memang tadi tujuannya hibah, tujuannya ta'awun, tolong menolong, ya. Jadi ketika orang sakit, ya, harus kita tolong. Nah, kita harus jangan kita berpikir orang sakit itu besok mati. Mati itu ketika rezeki sudah sampai, bukan karena sakit, bukan karena umur. Ini yang harusnya menjadi perhatian kita, menjadi keyakinan kita, bahwa mati itu ketika rezeki sudah sampai, bukan karena sakit, bukan karena umur, ya. Jadi harapannya asuransi syariah tidak memasuki parameter ini, ya. Ini semoga asuransi syariah yang dihalalkan bisa menjadi acuan bagi kaum muslimin yang meyakini ini bisa ta'awun, hibah, tolong menolong, dan ini dihalalkan, ya. Bagi yang masih berhati-hati ketika tahu ada berapa premi asuransi, oh dia harus bayar misalnya 1 juta, toib, saya akan tutup asuransi, polis asuransi ini, namun tidak ke perusahaan asuransi, tapi uang 1 juta dimasukkan ke dalam masjid. Nah, masukkan ke
dalam masjid, itulah preminya, dan mudah-mudahan Allah yang akan ganti. Nah, itu kalau ada yang pemahaman itu cukup bagus untuk ketahuitannya ya. Itu untuk ketahuitannya ya. Jadi kita mudah-mudahan kalau kita niatnya tolong menolong, niatnya hibah, niatnya kita ingin menjalankan Islam secara kafah, tidak ada yang bermusuhan ya. Siapapun sesuai dengan keilmuannya, sesuai dengan keyakinannya, kita harus hormati. Dan saya pribadi ya mencegah untuk tidak ya ikut asuransi. Saya asuransinya kepada Allah, karena Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita ya. Namun bagi teman-teman kita, saudara kita yang masih punya keyakinan, dia tetap berasuransi, kita hormati dia, mudah-mudahan dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini juga yang bisa memberikan pada malam hari ini satu nasihat. Sebaiknya serahkan saja semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rezeki kita sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala, dan musibah juga terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sebagai penutup ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua ya, sahabat Radio Ismail ya, yang terus hadir ya di kajian malam di Selasa malam ini, di kajian muhasabah di AM 774 Bahagia Bersama Al-Quran, dan juga para pemirsa di EBI Abu Muhammad Duyono. Mudah-mudahan ini bisa memberikan satu informasi sehingga kita tidak perlu kita saling menghakimi, kita sama-sama untuk bisa saling nasihat menasihati, untuk bisa tetap menjalankan Islam secara kafah. Kita kembali ke studio.